Wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini aku mau sharing dikit apa yang aku dapetin terkait dengan pembuatan model 3 dimensi dari hasil praktikum atau pengukuran tachymetry tinggi bangunan. Nah, jadi di sini yang perlu teman-teman siapkan dulu itu untuk aplikasinya ada Civil 3D sama SketchUp. Nanti linknya aku taruh di deskripsi video. Terus yang kedua, untuk datanya kalian siapin juga data yang mau diolah buat ditampilin jadi model 3D-nya itu. Nah, di sini tadi aku udah nyiapin data koordinat X, Y, Z-nya. Jadi yang pertama di sini teman-teman masukin dulu koordinatnya, create point tadi, kemudian terus import point. Teman-teman masukin koordinatnya tadi. Teman-teman sesuaiin di sini format filenya tadi. Ini kebetulan aku pakai PNZ. Nah, ini nanti teman-teman sesuaiin aja sama punya teman-teman. Nanti di OK. Kemudian nanti di sini teman-teman bisa langsung tampilin aja di sini. Kemudian biar enak, di sini aku mau ganti dulu tampilan poinnya. Ini aku bikin kecil aja biar enak nanti buat nandainnya. Kemudian ini aku juga bikin kecil juga. Teman-teman sesuaiin sendiri ya nanti ya buat eh, ukurannya. Teman-teman bisa coba sendiri nanti. Kurang kecil kah atau kurang gede kah? Nanti teman-teman bisa eh, sesuaiin aja ininya. Seenaknya kalian gimana. Terus kemudian di sini teman-teman nanti langkah selanjutnya teman-teman hubungin eh, poin-poinnya ini. Jadi sebenarnya poin-poin ini kan punya koordinatnya masing-masing ya. Nah ini koordinat X, Y, Z-nya. Jadi sebenarnya kalau misal dilihat dari samping ini bisa kebentuk sesuai dengan tembakannya teman-teman tadi X, Y, Z-nya. Ini bisa dilihat. Cuman kalau semisal dimiringin kayak gini aja, kemudian teman-teman mau ngedit itu nggak bisa. Titik-titiknya ini nggak bakal muncul gitu. Nah, buat bisa kelihatan nanti, ini nanti kita perlu garis dulu, kita hubungkan titik mana dengan titik mana, kita bikin sketsa kasarnya aja. Itu yang pertama. Kan aku bakal balikan lagi. Nah, kayak gini. Nah, buat menghubungkan titik-titiknya ini, teman-teman harus pakai line ya, jangan pakai polyline. Soalnya kalau pakai polyline nanti garis yang terbentuk itu datar gitu, nggak bisa nyesuaiin sesuai dengan ketinggian masing-masing titiknya nanti. Jadi mungkin aku contohin ya di sini. Eh, Terus kemudian
di bagian snapping, ini teman-teman aktifin yang node aja, yang ini. Diaktifin yang ini aja, yang lainnya jangan diaktifin. Takutnya nanti kalau semisal yang lainnya diaktifin, ketika teman-teman nekan di titiknya itu yang kepilih Z-nya itu bukan Z dari titiknya, melainkan Z dari garisnya itu tadi. Nah, itu buat mengantisipasi supaya ini nanti bisa kelihatan bagus itu. Mungkin di sini aku coba praktekkan ya, gimana perbedaannya kalau kita pakai line sama polyline. Ya, mungkin aku ambil acak aja di sini. Mungkin kayak gini. Ini kita menggunakan line ya tadi teman-teman. Nah, kemudian mungkin yang kedua mungkin aku ganti warnanya jadi merah atau biru biar lebih kelihatan. Kita coba yang sebelahnya sini. Kita samain aja titiknya. Ya, ini kan udah ya. Kita bakal bisa kelihatan nanti bedanya dari titik-titik ini, garis dan polyline sama line itu apa. Jadi kalau line dia itu bakal ngebentuk garisnya itu miring menuju ke garis ke titik yang tadi teman-teman pilih. Sedangkan yang biru ini yang kita pakai polyline itu dia bakal ngebentuk secara datarnya aja, nggak ngebentuk ke bawahnya ini. Itu sih bedanya. Jadi di situ. Di sini kan kita nanti bakal ngebentuk ya, ngebentuk kerangka kasarnya dulu dari eh, pengukurannya teman-teman sebelum nanti dimodelkan jadi model 3 dimensi yang solid. Oke, mungkin cukup itu dulu tadi yang terkait dengan ini, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman diminta buat ngehubungin dari eh, sketsa teman-teman sebelum pengukuran itu, kan teman-teman ngesketsa gimana bentuk dari gedungnya teman-teman dan titik-titik mana-mana saja yang ditembak sama teman-teman itu kan ada poin deskripsinya itu. Nah, itu teman-teman hubungin satu dengan yang lainnya itu dihubungin dengan line. Misalkan begini. Oke. Misalkan begini, teman-teman. Ini aku punya sketsa pengukuranku kemarin. Jadi di sini itu aku tandai nomor satu itu di bagian mana, nomor dua di bagian mana, nomor tiga bagian mana, nomor empat dan bagian mana. Selanjutnya, dan ini di sisi yang sebelahnya. Jadi tugasnya teman-teman itu adalah ngehubungin eh, titik-titiknya teman-teman itu tadi buat nanti eh, di ditampilin nanti di 3D-nya itu. Ya mungkin aku kasih contoh dulu ya. Mungkin aku mau bikin dari yang ininya dulu. Eh, tiga ini yang sebelah barat, aku hubungin ke sebelah timurnya, nanti aku bikin kotak ke atasnya kayak gini. Jadi sebenarnya itu ini kalau digambarkan itu ada gini ya teman-teman. Mungkin gini ya, kayak gini. Ini nih. Nah, di sini tuh sebenarnya sama kayak di poin yang bawahnya tadi. Cuman ini yang aku tandain merah di seberangnya itu adalah di bagian timurnya tadi, teman-teman. Oke, jadi yang 34 ini itu nanti aku gandengkan sama 26 sama 25 ini. Aku kasih contoh satu itu nanti eh, bisa dilanjutin kayak yang lainnya tadi. Aku hubungin ke 26 sesuai sketsa yang tadi ya teman-teman. Terus kemudian aku hubungin ke 25.
25 aku yang ini. Kemudian aku hubungin ke poin 4 ya tadi ya. Ya, ke poin 4. Terus aku kembaliin lagi ke poin ini. Oke. Nah, itu kalian teman-teman lanjutin sampai semua titiknya ini nanti ke bentuk semua. Oke, teman-teman. Jadi ini tadi yang udah aku selesaiin buat eh, gabungin titik-titiknya tadi pakai line. Jadi kalau semisal dilihat dari samping itu udah lumayan kebentuk lah ya. Jadi ini tadi yang bagian sisi timurnya tadi, sisi baratnya tadi, yang sebelah sananya, yang sebelah sini, ini yang bagian sisi eh, satunya. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman, kalau udah semua titik teman-teman udah kebentuk kayak gini semua, terus kemudian teman-teman sekarang adalah bikin masukin atau buat 4 koordinat baru di bagian paling bawah nanti buat teman-teman ngasih referensi tinggi bangunannya. Kalau semisal teman-teman udah nembak bagian bawah dari bangunan, eh, nggak usah ditambahin titik nolnya ini nggak apa-apa. Tapi ini sebagai acuan referensinya aja. Jadi kebetulan di tempatku kemarin itu nggak sempat buat nembak bagian bawah gedung. Jadi buat tinggi bangunannya itu nanti diratakan di ketinggian nol semua. Jadi biasa sini nanti dimasukin bebas koordinatnya apa. Ini juga buat koordinatnya kalau semisal ini buat nol mungkin. Kalau semisal teman-teman belum atau kemarin nggak nembak bawah gedungnya, nah mungkin dibuat kayak gini. Terus kemudian teman-teman ini nanti di polyline yang titik-titik nol ketinggian nolnya tadi kayak gini udah. Nah, kalau udah teman-teman save, kemudian teman-teman bisa buka aplikasi SketchUp-nya teman-teman. Oh, bentar. Ini aku save as dulu. Oke, kita buka aplikasi SketchUp-nya. Nah, ini di sini nanti bakal keluar layar welcome-nya kayak gini. Terus teman-teman pilih yang satuannya meter, bebas mau yang simple atau yang arsitektural, tapi yang dipilih itu yang satuannya itu meter yang ini. Ditunggu aja dulu teman-teman. Nah, kalau udah buka kayak gini, itu yang pertama kita lakuin adalah kita import dulu data DWG dari civil tadi yang udah kita garis gabungin tiap titiknya tadi lewat ini. Teman-teman klik file di sini, kemudian di bagian import kalian teman-teman pilih, kemudian kali teman-teman buka di mana teman-teman tadi nyimpen file DWG-nya, file si filternya teman-teman tadi, teman-teman pilih, terus teman-teman klik import di sini, terus nanti bakal keluar import result. Kalau bentuknya kayak gini, langsung di close aja. Nah, nanti bakal keluar kayak gini teman-teman. Nah, ini itu sesuai dengan garis yang teman-teman buat tadi. Nah, terus di sini tugas teman-teman adalah ngegabungin semua garis-garis ini menjadi bentuk yang solid. Nah, caranya gimana? Jadi di atas ini tuh ada beberapa tool ya teman-teman. Nah, aku mungkin jelasin dikit. Untuk yang ini tuh eraser, ini tuh
fungsinya buat menghapus garis yang teman-teman buat nanti. Kalau line ini buat bikin garis. Kalau arch ini untuk bikin busur. Ini ada beberapa pilihan. Terus shape ini buat bikin bentuk. Di sini ada beberapa pilihan juga. Terus buat push atau pull ini buat nanti teman-teman misal mau bikin tampilan 3 dimensi dari shape atau dari bentuk yang teman-teman buat, nanti bisa dibikin ini. Terus offset ini buat memperlebar atau memperkecil shape yang teman-teman bikin. Terus ini move buat mindah, rotate buat mutar, kemudian scale ini buat memperbesar atau memperkecil. Kalau ini gambar meteran ini untuk nanti ngukur jarak antar garisnya itu atau panjang garisnya itu. Teks ini untuk ngasih teks. Kemudian paint bucket ini nanti digunakan buat mewarnai permukaan. Kemudian orbit ini untuk mindah layarnya teman-teman. Kalau pen ini untuk menggeser layarnya teman-teman. Zoom untuk ngezoom. Zoom extend ini untuk nanti kalau diklik ini semua objek yang ada di file teman-teman atau di layar teman-teman itu bakal ditampilin semua. Mungkin itu ya. Nanti yang lainnya buat ini nanti teman-teman bisa cari sendiri di internet, banyak tutorialnya. Terus kemudian kalau sudah tadi diimport filenya teman-teman, nanti diklik kanan, kemudian explode, diklik explode. Nah, kalau udah, nah ini tiap garisnya ini bakal kepecah lagi satu-satu. Nah, di sini nanti teman-teman adalah bikin bangunan 3 dimensinya. Nah, ini nanti teman-teman kerjain sesuai imajinasi teman-teman tadi, sesuai dengan gambar yang teman-teman buat tadi. Jadi misalkan di sini di titik ini tuh ada garis ke bawah sini. Kemudian di sebelah sini itu ada garis juga ke sebelah sini. Ini tadi yang udah kita tandain. Ini tadi fungsinya ya teman-teman ya. Jadi semua titik yang ada di filenya teman-teman itu harus digabungin jadi garis seperti ini. Kenapa? Karena di SketchUp itu dia nggak nampilin titik ya teman-teman ya. Jadi yang ditampilin itu cuma garisnya tadi aja. Jadi kalau teman-teman tadi nggak bikin garis digabungin jadi satu kayak gini, nah ini nanti nggak bakal kelihatan, nggak bakal keluar filenya ini. Terus ya udah tinggal teman-teman rapiin, teman-teman bikin gedungnya sampai nanti bentuk gedung yang sesuai dengan teman-teman bayangin di awal tadi. Mungkin rapiin lagi. Kayak gini ya teman-teman ya. Terus mungkin kalau teman-teman di bawahnya ini tadi ada apa namanya? Teman-teman nembak bawahnya gedung tadi. Nah, itu di bawahnya ini nanti kalau teman-teman udah gabungin pasti kelihatan. Nah, tadi kan di pengukuranku kemarin kan nggak nembak bawah gedung ya. Jadi aku pakai aku bikin titik bantu di bawah ini supaya eh, tingginya gedung itu tetap gitu teman-teman. Jadi Z-nya gedung, puncaknya gedung itu sama. Soalnya yang diimport dari DWG ke SketchUp itu adalah garis paling bawah dan paling eh, kiri depan itu nanti bakal direferensikan terhadap titik 0,0-nya di sini. Jadi semisal nggak dikasih teman-teman nggak nambah titik referensi dari dasar bangunannya itu, jadi bangunan itu bakal ke bawah sini teman-teman. Nah itu tadi fungsinya teman-teman bikin titik
0,0-nya itu kalau semisal teman-teman belum bikin atau belum nembak dasar bangunannya itu. Terus kemudian di sini teman-teman tinggal tarik aja, mungkin langsung tarik aja ke bawah sampai nanti dia sorry. Sebelum itu yang di bawahnya ini bisa disolidin. Nah, tandanya solid itu gini teman-teman. Dia itu menjadi sebuah luasan kayak gini. Jadi kan kalau misal kayak gini, ini kan masih berupa line ya teman-teman ya. Cuman kalau udah kegabung kayak gini, nah ini dia udah jadi solid. Artinya dia bisa dikasih warna, bisa di naik turunkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya ini tinggal teman-teman tarik aja ke bawah sampai ada ini tulisannya on face, berarti garisnya teman-teman itu udah menyentuh ke permukaan si bidang bawahnya itu. Kayak gitu teman-teman. Ini tinggal teman-teman lanjutin aja semuanya sampai bawah sampai selesai nanti. Tinggal dilanjutin aja, lanjutin. Di sini juga dilanjutin. Oh ya, buat teman-teman kalau misal mau geser-geser kayak gini, itu ditekan scroll yang di tengah mouse-nya teman-teman itu, diklik aja nanti bakal keluar orbit. Jadi teman-teman bisa langsung eh, mindah-mindah kayak gitu. Ini teman-teman aku bikin simple aja ya. Nanti digabung-gabungin kayak gitu semua. Digabungin dari titiknya ini. Kalau di sivilnya teman-teman udah bagus bikin garisnya tadi, bakal lebih mudah teman-teman di sini tinggal gabungin garis-garisnya tadi aja. Oke. Oke teman-teman, kalau udah jadi rangkanya kayak gini, gimana caranya buat bikin bangunan ini jadi solid, jadi tertutup gitu. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya buat bikin solid itu mudah teman-teman. Kalau semisal dia dalam bidang datar kayak gini, dia itu kalau misal nutup gini, dia itu pasti langsung kebentuk jadi luasan kayak gini teman-teman. Nah, namun kondisi kita kan gedungnya mungkin antar satu titik dengan titik yang lain itu nggak datar ya teman-teman ya, nggak rata ya. Mungkin ada yang lebih tinggi, lebih maju, lebih mundur dan lain sebagainya. Jadi si programnya ini atau aplikasinya itu nggak mau ngedetek itu sebagai satu langsung satu luasan gitu. Nah, caranya gimana? Jadi caranya itu teman-teman gabungin aja kayak gini. Nah, teman-teman gabungin aja semua titiknya ini. Misal titik-titik pojok-pojoknya ini teman-teman gabungin. Nah, nanti dia bakal nutup semua. Nah, kayak gini. Teman-teman gabungin aja semua. Nanti dia bakal nutup semua. Nah, kayak gini ini ditutup juga. Yang sana tutup juga. Wah, intinya sampai semua sisi yang teman-teman yang dari pengukuran teman-teman kemarin
sesuai imajinasi teman-teman gimana bentuk bangunannya kemarin ya teman-teman ya. Kalau misal di sini buka ya dibiarin buka, misal nutup ya ditutup kayak gitu teman-teman. Nah, di sini udah, tinggal di bagian sini ditutup juga. Nah, di sini juga ditutup, tutup, ini tutup juga, tutup juga. Nah, udah jadi kayak gini kan teman-teman. Mungkin yang di dalam ini pas kemarin ngukur ini yang buka ya tinggal ditutup kayak gini juga. Ya, semua titiknya disambungin gini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kemarin nembak dasar bangunannya jauh lebih bagus teman-teman. Jadi teman-teman tinggal eh, di sini udah ada titik-titiknya di bawahnya itu tinggal teman-teman garis dari atas gitu. Kayak gini teman-teman. Nah, ini udah jadi bangunannya, model 3D-nya udah jadi. Nah, sekarang ini kan masih ada garis-garisnya gini ya teman-teman ya. Kayak gini. Ini kan ganggu banget ya. Nah, ini bisa teman-teman hilangin. Jadi teman-teman seleksi dulu, pilih semuanya pakai sambil tekan shift, sambil diklik garisnya yang mau dipilih. Ini dipilih. Mungkin aku contohin yang sebelah sini aja ya teman-teman ya. Kemudian kalau udah dipilih, diklik kanan, kemudian bisa di hide. Oke, udah ketinggalan satu, di hide juga. Nah, udah selesai teman-teman. Nah, terus gimana? Misal aku mau ngasih warna gitu kan. Nah, ini teman-teman klik yang pen bucket ini. Nah, kayak diklik. Nah, di sebelah kanan itu ada ini, ada material ini teman-teman. Nah, material ini adalah buat teman-teman bisa ngewarnain permukaan ini ya tadi yang udah ditutup, yang udah jadi luasan tadi. Nah, ini teman-teman klik aja ini. Ini tuh ada macam-macam teman-teman. Ada berbagai apa ya tekstur, ada yang warna juga. Nah, ini teman-teman cobain satu-satu lah. Mungkin aku pakai yang color ya mungkin. Nah, di sini ada banyak juga. Mungkin aku mau pakai abu-abu. Diklik aja di sini abu-abu. Kayak gini. Nanti bakal ke ke warna sendiri. Nah, sampai nanti yang sebelah sananya juga diwarnai dan lain sebagainya. Oke. Mungkin seperti itu teman-teman. Cara buat bikin model 3 dimensi dari pengukuran kemarin ya bisa dicoba teman-teman buat aplikasinya ini. Ya mungkin sekian itu sih dari yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Makasih.